Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Dan ketika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka ini mungkin pertanda dari Allah kepadamu. Untuk itu sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga itu menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau melingkupi kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan juga dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak sekali muslim yang belum menyadari bahwa Al-Quran membahas tentang usia 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dengan serius terkait usia 40 tahun ini. Allah berfirman, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia atau anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 tahun disebutkan dengan sangat jelas di ayat ini. Dan pada usia inilah manusia telah mencapai puncak dalam kehidupannya, baik dari segi fisik, intelektual, emosi, maupun spiritualnya. Pada usia inilah manusia telah benar-benar meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya. Doa yang terkandung di dalam ayat tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun atau lebih. Sebab di dalamnya terkandung penjelasan yang sangat terang bahwa mereka telah menerima nikmat yang sempurna, cenderung untuk beramal kebaikan, serta memiliki keluarga yang harmonis, cenderung untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain pun Allah juga berfirman, mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Bukankah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Quran Surat Fatir ayat 37. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umur panjang dalam masa yang cukup untuk berpikir dalam ayat tersebut adalah ketika berusia 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia jika menjelang usia 40 tahun hendaklah memperbarui taubat dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Dan apabila hal tersebut dilakukan ketika menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya dalam ayat
setelah itu yaitu kematangan. Usia 40 tahun adalah usia matang bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika muda, lebih berhati-hati, melihat segala sesuatu dengan hikmah dan penuh ketelitian. Maka tidaklah heran jika banyak tokoh-tokoh dan pemimpin besar muncul secara matang pada usia ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga demikian, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diutusnya Rasulullah yaitu pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad diutus menjadi nabi tepat pada usia 40 tahun. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, terkecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Itulah sebabnya mayoritas negara juga mensyaratkan bagi calon-calon yang akan menduduki jabatan-jabatan penting seperti kepala negara juga harus telah berusia 40 tahun. Dan masyarakat umum pun mengakui bahwa mantapnya prestasi seseorang tatkala orang tersebut telah berusia 40 tahun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mengapa usia 40 tahun begitu penting? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, usia manusia itu dikelompokkan menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama aulad, sejak lahir hingga akil balik. Yang kedua syabab, akil balik hingga 40 tahun. Yang ketiga kuhul, 40 tahun hingga 60 tahun. Yang keempat syuyuh, 60 tahun ke atas. Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia itu benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih ke masa dewasa yang sempurna. Kenyataan yang paling menarik terkait usia 40 tahun ini adalah meningkatnya minat seseorang terhadap agamanya, yang semasa mudanya ia jauh sekali dengan agamanya, baik dengan menjalankan kewajiban sholat 5 waktunya dengan berjamaah dan tepat waktu, memperbanyak sedekah, menutup aurat, atau dengan mengikuti kajian-kajian atau majelis taklim. Seakan-akan di usia 40 tahun inilah suatu kondisi kembalinya seorang manusia kepada fitrahnya. Namun jika ada orang yang telah mencapai usia 40 tahun tapi tidak ada minat terhadap agamanya, maka hal itu dianggap sebagai sebuah pertanda yang buruk dari sisa hidupnya di dunia. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun ini tercermin dari sabda Rasulullah SAW. Seorang hamba muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa usia 40 tahun adalah titik awal seseorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah sekaligus komitmen terhadap Islam, sehingga Allah pun kemudian meringankan hisabnya. Inilah keistimewaan dari orang-orang yang mencapai usia 40 tahun. Namun di usia 40 tahun ini jugalah saat di mana seseorang harus berhati-hati. Jika diibaratkan dengan waktu, maka orang dengan usia 40 tahun ini sudah mulai masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebaikannya tidak mantap dan tidak mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Bahkan Imam besar Asy-Syafi'i tatkala mencapai usia 40 tahun, beliau berjalan sambil memakai tongkat. Ketika ditanya mengenai hal itu, beliau menjawab, agar aku ingat bahwa aku adalah musafir. Demi Allah, aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar, lalu burung itu dilepas di udara, kecuali telapak kakinya saja yang masih tertinggal di dalam sangkar. Komitmenku sekarang seperti itu juga. Aku tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah dari dunia.
Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syariat lazim bagiku. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian bisa datang kapan saja. Dan hanya ada satu perkara yang kita harus senantiasa sadari, bahwa kematian bisa memanggil kita kapan saja, tanpa ada tanda, tanpa alamat, dan tanpa kenal usia. Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk mulai memperbaiki diri, maka akan rugi dan sia-sialah hidup kita jika ternyata usia kita tidak panjang. Oleh karena itu, di sisa usia kita ini, mulailah segera berbenah diri. Tetapkan tujuan hidup Anda, tingkatkan ilmu agama kita, perbanyaklah bersyukur, jaga makan dan jaga tidur, serta jaga istiqomah beribadah, dan terus tingkatkan kualitas ibadah kita. Banyak manusia yang tertipu dengan indahnya dunia dengan isinya yang hanya bersifat sementara. Mengingat kematian bukan berarti kita akan gagal di dunia ini, namun dengan mengingat kematian, kita berharap untuk menjadi manusia yang berkualitas dan selamat di dunia dan akhirat kelak. Jangan kita menunggu hingga esok hari demi mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian, karena maut bisa datang kapan saja dan di mana saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.